Kembali lagi bersama saya PG Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas sebuah permainan analisis permainan catur yang dimainkan oleh Master GM, yaitu Rashid Nesmetinov melawan Mikhail Tal. Ya, Rashid bermain sebagai hitam, sebagai putih, dan Mikhail Tal bermain sebagai hitam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kedua pemain. Rashid Nesmetinov ialah salah satu international master yang kekuatannya diakui oleh beberapa GM. Dan dialah Master of Initiative. Lalu, Mikhail Tal ialah salah satu pemain terbaik yang ada di dunia. Di mana di sini Mikhail Tal pernah menjadi juara dunia dalam catur. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa apabila Mikhail Tal tidak dipengaruhi oleh penyakitnya, di sini dia dapat bisa mendapatkan elo catur sebanyak 3000 atau mengalahkan Super Grandmaster Magnus Carlsen. Langsung saja kita akan langsung mempelajarinya. Di sini permainan dimulai dengan E4 C5. Kuda F3, D6. Biasa makan, menyerang dan variasi happeningnya. Di sini Mikhail Tal memainkan sebuah variasi yang cukup agresif, yaitu pion E6. Di sini Rashid memainkan pion E2, gajah E2. Idenya ialah rokade pendek. Lalu dilanjutkan dengan kuda D7. Perlu diingat bahwa gerakan yang lebih populer ialah kuda C6, menyerang kuda yang berada di D4. Lalu setelah rokade pendek, di sini Tal memainkan pion A6. Menjaga petak yang berada di B5. Karena nanti gajah dapat sewaktu-waktu menyerang menuju petak B5. Dilanjutkan dengan pion F4. Ancamannya ialah petak di A5. Di sini kita memainkan menteri C7. Menjaga petak yang berada di E5. Dan di sini putih atau Rashid Nesmetinov membuat terobosan gerakan terbaru yang cukup agresif. Gerakan apakah itu? Di sini Rashid memainkan pion G4. Serangan pion menuju sayap raja. Di sini Tal memainkan pion B5. Ancaman menuju petak yang berada di B4. Di sini putih memainkan pion A3. Melindungi petak di B4. Dan selanjutnya ialah hitam memainkan gajah B7. Tal mencoba untuk menyerang pion yang berada di F4. Dua penyerang. Dan di sini putih hanya satu yang mempertahankan pion di F4. Lalu di sini putih melindungi pion dengan gajah F3. Dan hitam atau Tal lagi-lagi menyerang pion yang berada di E4 dengan kuda C5. Di sini putih memainkan menteri E2 melindungi pion yang berada di F4 di E4. Dan lalu di sini hitam memainkan pion E5 menyerang kuda yang berada di D4. Di sini putih harus menyelamatkan kudanya. Dan Rashid memilih menyelamatkan kuda menuju petak F5. Dan di sini kuda pun pasti akan diancam oleh gerakan pion G6. Sebelum mengkaburkan kudanya, di sini Rashid lebih memilih untuk memakan pion yang berada di E5 terlebih dahulu dan sekaligus menyerang kuda di F6.
Di sini Tal mengetahui bahwa dia tidak dapat memakan kuda di F5 karena sesudah dia memakan kuda di E5, maka ya kelanjutan selanjutnya ialah akan sangat buruk bagi hitam. Terutama ya pada susunan pion atau bangunan pion di sini hitam sangat buruk sekali. Ya, 3 pion yang terisolasi melawan 1 pion yang berada di baris ke-6. Pasti Mikhail Tal mengetahui bahwa hal itu sangat jelek sekali. Kembali ke sebelumnya, di sini Tal mau tidak mau harus memakan pion di E5. Dan selanjutnya Rashid menggerakkan kuda yang terancam menuju H6. Ya, dia dapat menggerakkan kuda ke H6 karena gajah di C1 melindungi. Lalu selanjutnya ialah kuda E6. Ancaman menuju kuda di D4. Di sini Rashid menyelamatkan gajah yang akan diancam nantinya dengan menggerakkan gajah G2. Dan sekaligus membuka jalan bagi benteng di F1 untuk menyerang kuda yang berada di F6. Sekalian bertahan, sekalian menyerang. Ya, di sini mau tidak mau hitam harus memainkan gajah G7 untuk melindungi kuda di F6 tentunya. Dan di sini Tal juga berniat untuk rokade pendek sesudah mengusir kuda di H6 nantinya. Selanjutnya di sini Rashid memainkan sebuah gerakan yang sangat hebat. Ya, apakah kalian tahu kemanakah Rashid akan bergerak? Ya, dia memainkan benteng kali F6. Ya, di sini Rashid mengorbankan benteng yang aktif di file F demi sebuah kuda yang tidak begitu berharga di F6. Ya, itulah terobosan yang dilakukan oleh Rashid. Dan sudah jelas benteng pun pasti akan dimakan oleh gajah. Selanjutnya di sini Rashid memainkan sebuah gerakan yang cukup hebat, yaitu kuda D5. Ya, sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Rashid ya sudah pasti akan membuat Mikhail Tal menjadi cukup cemas. Di sini Mikhail Tal tidak dapat memakan kuda yang berada di D5. Kenapa? Karena sesudah dia melakukannya, maka pion akan memakan gajah, menyerang kuda, dan di sini kuda pun harus bergerak. Sebagai contoh kelanjutannya, misalnya kuda D4 menyerang menteri F2 menyerang gajah dan menyerang pion di belakangnya. Lalu menteri E7 melindungi keduanya. Dan gerakan yang hebat yaitu D6. Discover Protect, serangan menteri, ancaman terhadap gajah, dan ancaman terhadap pion di F7. Ya, serangan yang sangat menakutkan dari sebuah Rashid Neshmetinov. Sangat tidak bagus. Jadi di sini Tal mengetahui bahwa dia tidak dapat memakan kuda di D5 dengan gajah. Jadi dia harus menerima kuda yang menakutkan di sini dan memilih bertahan dengan menteri D8. Melindungi gajah dan melindungi menteri. Di sini putih atau Rashid memainkan menteri F2. Menyerang gajah dan menyerang pion di belakangnya. Dan sesudah kuda F4 melindungi gajah dan pion dengan menghalangi. Di sini putih memakan kuda dengan gajah. Makan dan pion E5. Ya, di sini Mikhail Tal sebagai orang yang ahli dalam hal menyerang sedang diserang habis-habisan oleh
Rashid Nesmetinov. Ya, di sini Mikhail Tal dengan pasrahnya menerima gambit di E5 dengan gajah kali E5. Dan selanjutnya sudah jelas bahwa di sini Rashid memainkan benteng S1. Ya, ngepin gajah terhadap raja. Di sini mau tidak mau putih memainkan pion F6. Intinya ialah melindungi gajah dengan pion. Lalu setelah kuda kali F6 skak, ya di sini Mikhail Tal sudah tidak memiliki harapan lagi. Mengapa? Ya, lanjutannya ialah menteri kali F6. Lalu menteri D4. Ya, mengancam menteri dan mengancam raja. Dan setelah di sini hitam atau Mikhail Tal menggerakkan raja, maka di sini gajah pun dimakan oleh benteng. Ya, bahkan seorang yang ahli dalam hal menyerang pun diserang habis-habisan oleh orang bernama Rashid Nesmetinov. Ya. Dan di sini hitam memainkan menteri D8 berharap untuk menukar menterinya yang berada di D8 dengan menteri di D4. Di sini putih memainkan benteng F5. Ya, terlihat mengorbankan benteng, tetapi sebenarnya di sini menteri menyerang benteng di H8. Cukup rumit, tetapi itulah keadaannya. Skak, raja bergerak, menteri G7 skak, raja bergerak dan pion F5 skak. Di sini Mikhail Tal menyerah. Ya, Mikhail Tal sebagai orang yang memainkan hitam menyerah dalam posisi seperti ini. Mengapa dia menyerah? Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat mempertahankan menteri di D8. Karena sesudah raja bergerak, maka kuda F7 akan menjadi gerakan selanjutnya. Itulah Master of Initiative, yaitu Rashid Nesmetinov. Bahkan ya Master of Attack, yaitu Mikhail Tal pun pernah kalah oleh Rashid Nesmetinov. Jadi itulah sebuah permainan di mana Mikhail Tal mengakui kekalahannya dan dia pun berkata kepada publik bahwa dia menyukai permainan ini. Ya, permainan yang dia sendiri kalah dalam permainannya. Itulah permainan catur antara Rashid Nesmetinov dan Mikhail Tal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.